Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Anggreni Lucitasari dari jurusan Ekonomi Islam FEB Unisma Jepara. Pagi ini saya ingin mempresentasikan mengenai komunikasi pemasaran syariah. Pengertian komunikasi pemasaran syariah. Dalam menguraikan komunikasi pemasaran, dapat diambil dua unsur, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi menurut Kurt E. Holvan dalam bukunya Nugroho J. Setiadi, yaitu proses di mana seorang individu atau komunikator mengoperasikan perangsang atau biasanya lambang-lambang bahasa untuk mengubah tingkah laku individu yang lain atau komunikan. Selanjutnya yaitu strategi pasar. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Pemasaran adalah sekelompok aktivitas yang saling berkaitan yang dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan mengembangkan distribusi, promosi, dan penetapan harga serta pelayanan untuk memuaskan kebutuhan konsumen pada tingkat keuntungan tertentu. Selanjutnya, yaitu segmen pasar. Segmentasi adalah upaya pembagian pasar, saluran, atau pelanggan ke dalam berbagai kelompok dengan kebutuhan yang berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bisa dilakukan dengan lebih tepat melalui promosi target. Pasar menjadi semakin tersegmentasi karena teknik produksi massal yang fleksibel memungkinkan memenuhi kebutuhan secara lebih ekonomis, dan kelompok konsumen yang menjadi target media terspesialisasi dengan lebih ketat. Segmen pasar juga bisa diartikan sebagai cara pengelompokan sebuah pasar atau pelanggan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ini bukan sesuatu yang secara sewenang-wenang dibebankan pada masyarakat. Segmen pasar diperoleh dari pengenalan bahwa pasar total sering terjadi dari subpasar yang disebut segmen. Selanjutnya yaitu ada prosedur segmentasi pasar. Langkah 1, tahap survei periset melakukan wawancara untuk mencari, menjelaskan, dan membentuk kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Selanjutnya, periset menyiapkan kuesioner resmi untuk mengumpulkan data mengenai atribut dan peringkat kepentingan atribut tersebut, kesadaran merek, dan peringkat merek, pola-pola pemakaian produk, sikap terhadap kategori produk, produk demografis, geografis, psikografis, dan mediografis responden. Langkah kedua, yaitu ada tahap analisis periset menerapkan analisis faktor terhadap data tersebut untuk membuang variabel-variabel yang berkorelasi tinggi. Kemudian, periset menerapkan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah segmen yang berbeda-beda secara maksimum. Yang terakhir, langkah ketiga, tahap pembentukan masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikografis, dan pola media. Masing-masing segmen dapat diberi nama berdasarkan sifat-sifat dominan. Selanjutnya yaitu tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu studi tentang proses pengambilan keputusan oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan produk, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seorang atau organisasi dalam mencari, membeli, memakai, mengevaluasi, dan membuang produk ataupun jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Atau definisi perilaku konsumen yang lainnya yaitu proses dan aktivitas saat seorang atau organisasi berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, pemakaian, dan pengevaluasian produk atau jasa demi memenuhi keinginan dan kebutuhannya
perilaku konsumen merupakan berbagai hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian produk dan jasa. Pertukaran pemasaran. Pertukaran sendiri adalah konsep inti dari pemasaran. Pertukaran adalah proses mendapatkan produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbulannya. Dengan kata lain, pertukaran adalah tindakan seseorang untuk memperoleh produk yang diinginkan dengan menawarkan sesuatu sebagai ganti. Disinilah awal mula pemasaran terbentuk. Dengan kata lain, pemasaran terjadi apabila seseorang memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Melalui pertukaran, produk akan bernilai lebih tinggi lagi. Supaya muncul potensi pertukaran, 5 syarat berikut harus dipenuhi. Yang pertama, sekurang-kurangnya ada 2 pihak. Yang kedua, masing-masing pihak bebas memiliki sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain. Yang ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan menyerahkan sesuatu. Yang keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Yang kelima, masing-masing pihak yakin bahwa bertransaksi dengan pihak lain merupakan hal yang tepat dan diinginkan. Jika 5 syarat ini terpenuhi, maka kemungkinan akan terjadi proses pertukaran. Terjadi atau tidaknya pertukaran tergantung apakah kedua belah pihak dapat menyetujui syarat pertukaran yang saling menguntungkan atau minimal tidak merugikan. Proses pertukaran ini sering disebut dengan penciptaan nilai, karena masing-masing pihak biasanya memperoleh keuntungan daripada sebuah pertukaran. Model perilaku konsumen. Untuk menjelaskan teori perilaku konsumen, diperlukan model perilaku konsumen sehingga teori tersebut dapat dipahami secara menyeluruh. Biasanya, model-model perilaku konsumen digunakan untuk menyederhanakan gambaran aktivitas-aktivitas konsumen. Setidaknya, model perilaku konsumen harus memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Deskriptif, yaitu menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk memutuskan pembelian. Yang kedua, prediksi, mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli. Yang ketiga, explanation, menjelaskan sebab-sebab konsumen membeli produk. Yang keempat, pengendalian, yaitu mengarahkan aktivitas yang dilakukan konsumen di masa depan agar melakukan pembelian. Ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. Yang pertama, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan opsional bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Dan yang terakhir, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.